مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Semuanya dalam keadaan sehat ya ini ya? Alhamdulillah. Ya, bisa berjumpa dengan kalian lagi. Oh ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pada hari ini kita dapat diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Nah, untuk ketua kelasnya adalah Ananda Muhammad Abdul Karim Al-Habib. Ya, silakan Ananda Abdul Karim bisa untuk memimpin teman-temannya berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Silakan. Amin. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Amin, amin ya. Oh iya, terima kasih Ananda Abdul Karim sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu ini. Apakah sudah lengkap ini? Apakah ada yang tidak masuk? Anak-anak semua? Nihil Pak Guru. Nihil, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, terlebih-lebih dalam masa pandemi seperti ini ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dapat belajar bersama-sama tanpa kurang satu siswa pun. Ya. Selanjutnya, sebaiknya anak-anak sebelum memulai kegiatan pembelajaran itu kalian memposisikan tempat duduknya yang nyaman. Tasnya itu tolong ditaruh di bawah dulu, ya. Tempat duduk yang nyaman supaya saat mengikuti pembelajaran itu bisa fokus, ya, bisa fokus dan tidak terganggu dengan posisi tempat duduk. Nah itu selanjutnya, wah Ananda Wahid Adam Sulaiman. Sampah ya, bisa ada di depan di atas meja itu seperti apa? Tolong ya, Pak. Iya, Pak. Sampah enggak boleh seperti itu. Pak. Kita sekolah adiwiyata tingkat nasional. Kita harus betul-betul menerapkan peduli lingkungan. Tidak boleh seperti itu. Salah satunya ya dengan cara membuang sampah pada tempat. Anak-anak, Pak Guru lihat ini agak murung ini ya, karena jam siang mungkin ada yang lapar karena tidak diberikan uang saku atau apa. Nah, supaya lebih semangat, Pak Guru akan memberikan tips. Ya. Ketika nanti Pak Guru mengucapkan tepuk tunggal, kalian bersama-sama menepukkan satu kali bersama-sama, langsung terus pandangan mata menuju ke Pak Guru. Tepuk tunggal, gitu ya, paham? Paham Pak Guru. Kita coba tepuk tunggal. Enggak bareng, diulangi lagi. Tepuk tunggal. Iya, bagus. Mantap ya. Yang kedua, ketika Pak Guru bilang tepuk ganda, berarti kalian bertepuk tangan 2 kali bersama-sama. Nah, iya, paham? Paham Pak Guru. Kita coba. Tepuk ganda. Kurang bareng ya, kurang bareng. Lebih semangat. Tepuk ganda. Terima kasih anak-anak. Nah, Pak Guru sudah tadi yang murung sekarang sudah mulai tersenyum ya. Yang tadi tersenyum sekarang senyumnya sudah tambah lebar. Alhamdulillah. Ya, berarti kalian semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Pak Guru lanjutkan. Nah, pada pelajaran minggu lalu kita belajar tentang iman kepada hari kiamat. Ayo, Pak Guru ingin bertanya, adakah yang masih ingat iman kepada hari kiamat? Coba silakan, siapa? Apa itu iman kepada hari kiamat? Ayo, Saya, oh ya, silakan. Ananda Hibran, silakan. Meyakini bahwa alam ini akan berakhir, semua kehidupan akan berakhir, dan itulah yang disebut sebagai hari kiamat.
Terima kasih Ananda Ibran sudah menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Berikan tepuk tangan dulu kepada Ananda Ibran ya. Pak Guru yakin kalian semua juga pasti ingat, hanya mungkin malu ya. Jangan malu ketika ingin menyampaikan suatu tanggapan, silakan ya. Silakan untuk latihan untuk berani untuk menyampaikan pendapat. Ya anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita juga membuat sebuah mind mapping peristiwa setelah dari dunia menuju dengan surga itu melalui peristiwa apa saja. Ya, ada banyak sekali seperti gambar yang bisa kalian lihat pada tayangan. Nah, pertanyaan dari Pak Guru, kalian ingin melewati peristiwa-peristiwa itu dengan mudah atau dengan sulit? Ya, Dengan Pak mudah, Pak Guru. Guru. Mudah, Pak Guru. Semuanya ingin dengan mudah ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sesuai dengan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Maka dari itu, mari kita mulai sejak sekarang. Dengan cara apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu perintah Allah yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa itu? Nah, Pak Guru akan memberikan sebuah clue. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Kira-kira kita akan belajar tentang apa? Sedekah, Pak. Ayo, angkat tangan. Ya, Ananda Wahid, sedekah. Sedekah, Pak. Hampir. Yuk, yang lain. Zakat. Saya, Pak. Siapa? Oke, Ananda Abdi. Zakat. Zakat. Ada yang lebih tepat lagi, coba siapa? Ayo. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Iya, 100 untuk Ananda Adi. Hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Anak-anak, ada yang sudah pernah melaksanakan zakat fitrah atau belum? Sudah, Pak Guru. Atau perwakilan salah satu menyampaikan pengalaman zakat fitrah itu seperti apa? Coba siapa? Ya, itu pengalaman cukup senang sekali itu kalau Ya. menjelang hari raya Idul Fitri. Itu iya. puasanya zakat fitrah menjelang Idul Fitri itu, Bapak. Oh iya. Terima kasih ya. Kon menjelang Idul Fitri ada plan. Nah, anak-anak terima kasih. Pasti semuanya sudah punya pengalaman terkait zakat fitrah. Ada yang bayar sendiri ke masjid, ada yang dibayarkan orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang zakat fitrah itu seperti apa. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Silakan bisa dibaca sendiri ya. Itu ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan peserta didik 1. Dapat membangun pengertian zakat dengan benar, menemukan dalil zakat dengan tepat, menganalisis ketentuan zakat fitrah dengan benar, dan menghitung zakat fitrah dengan benar. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Pak Guru memutuskan, kali ini kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning. Artinya apa itu? Pembelajaran berbasis masalah. Ya, intinya seperti ini anak-anak. Dengan model pembelajaran seperti ini, nanti kalian akan dilatih untuk bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan. Karena nanti saat kalian hidup di masyarakat, pastinya banyak masalah. Nah, sejak sekarang mari kita berlatih bagaimana cara memecahkan masalah. Nah, langkah pembelajarannya seperti apa? Seperti ini anak-anak. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati permasalahan yang Pak Guru berikan. Ya, ada 5 permasalahan nanti. Nah, setelah kalian mengamati secara berkelompok, kalian nanti akan berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu kita butuh apa saja ya? Nanti ditulis di lembar kerja yang nanti Pak Guru sediakan. Setelah itu, kita akan mencari ini. Nah, silakan dibagi tugas. Kamu mencari ini, dan begitu seterusnya. Setelah dibagi tugas, maka silakan kalian lanjutkan untuk mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi. Di mana Pak Guru mengumpulkan informasinya, mencarinya di mana? Bisa di buku paket, di LKS, atau mumpung masih diizinkan oleh pihak sekolah untuk membawa HP, kita manfaatkan untuk kegiatan hari ini dengan untuk apa? Untuk mencari informasi tersebut di internet. Nah, setelah dapat informasinya semua sudah didapatkan, nanti kalian tulis pada lembar kerja yang sudah disediakan oleh Pak Guru, berdiskusi, dikumpulkan informasinya, terus langkah pemecahan masalahnya seperti apa, hasilnya ditulis.
Setelah ditulis, nanti dipresentasikan secara bergantian kelompok di depan kelas, kelompok lain menanggapi seperti itu. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kalian yang sudah dipresentasikan di depan kelas. Bagaimana anak-anak? Bingung atau tambah bingung? Tambah bingung, Tambah bingung, Pak Tambah Guru. bingung, Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kalian mengikuti arahan dari Pak Guru, laksanakan apa setiap tahapannya. Nanti pasti tahap. Oke. Selanjutnya Pak Guru juga akan menyampaikan penilaian ya. Hari ini Pak Guru akan melaksanakan penilaian, ada 3 penilaian ya. Yang pertama penilaian sikap. Ketika kalian berdiskusi seperti apa, apakah memberi kontribusi terhadap kelompoknya atau tidak, itu akan Pak Guru catat ya. Nyatetnya rahasia ya. Pak Guru akan mengamati kalian dan ditulis pada lembar kerja yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, selain itu nanti ada penilaian diri yang akan kalian isi setelah pembelajaran selesai. Nah, untuk penilaian pengetahuannya itu berupa tes tertulis 5 buah soal urean. Nah, mengerjakannya nanti biar kita menggunakan teknologi 4.0, kita tidak mengerjakan di kertas, tapi di mana? Melalui Google Form. Linknya nanti Pak Guru kirim lewat WA. Ya. Untuk terakhir adalah penilaian keterampilan yang dinilai bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas terkait bahasa yang digunakan, bagaimana cara menulis hasil diskusi dan lain-lain. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada langkah yang pertama, kita bagi dulu kelompoknya. Oke? Nah, Pak Guru tawarkan ini biar demokratis. Ingin pakai kelompok yang minggu lalu atau kelompok yang sekarang? Sekarang Pak Guru. Buat lagi berarti. Oke? Buat lagi, Ya, lagi. Udah. Dibagi menjadi 3 kelompok ya. Biar mempersingkat waktu, biasanya kita dengan permainan ya. Ya ini langsung ditunjuk saja ya. Untuk kelompok yang pertama dipimpin oleh Ananda Abdul Karim. Oke? Ananda Abdul Karim? Oke, ya. Siap, Pak Kelompok Guru. 2 dipimpin oleh Andanda Wahid Sulaiman. Oke? Ya. Siap, Pak. Kelompok 3 dipimpin oleh Ananda Afin. Oke? Ananda Afin. Oke? Siap, Pak. Siap. Silahkan anak-anak menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya ditata sesuai dengan bentuk meja diskusi supaya nanti enak saat melakukan diskusi. Silakan anak-anak. Ya, silakan. Duduknya yang rapi ya. Ada yang tidak dapat kelompok, sudah ada. Silakan itu ketua kelompoknya, tolong itu anggotanya ditarik, itu bingung. Ya, oke anak-anak, alhamdulillah semuanya sudah duduk pada tempat masing-masing. Untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan ini lembar kerja peserta didik. Nanti setiap kegiatan kalian tulis di sini ya. Kalian tulis di sini. Silakan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan dibagi ya. Oke. Untuk selanjutnya anak-anak jangan lupa silahkan kalian untuk menuliskan nama ya, nama pada lembar kerja dan juga kelasnya, jangan lupa ditulis dulu ya. Sudah ya semuanya ya, sudah. Oke, kita lanjutkan pada langkah yang pertama, yaitu mengamati permasalahan ya. Ada 5 permasalahan yang harus kalian amati, tolong semuanya memperhatikan. Tepuk tunggal, tepuk tunggal. Ananda Karim malah dombleng, perhatikan. Oke, Pak. ya, yang pertama karena Ananda Karim tadi sempat tidak memperhatikan, silahkan dibaca permasalahan yang pertama. Silakan Ananda Karim. Ya. Mengamati permasalahan menjelang Hari Raya Idul Fitri, SMP Negeri 1 Telogomulyo biasa melaksanakan kegiatan membayar zakat di sekolah. Samuel, salah satu siswa kelas 7 yang beragama Kristen, ternyata ikut membawa beras seperti teman Muslim yang lain dengan maksud membayar zakat juga. Bagaimana hukum Samuel membayar zakat? Berikan alasan dan jelaskan. Iya, terima kasih Ananda Karim sudah membacakan permasalahan yang pertama. Ya, permasalahan yang kedua, silakan Adinda Rohmi untuk membaca karena Pak Guru lihat sangat antusias sekali ya. Iya. Silakan. Iya Pak Guru. Oke. Nomor 2, Pak Rudi adalah seorang kakek yang sudah berusia 75 tahun. Pada malam takbir Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pukul 21 WIB, kondisi Pak Rudi kritis sehingga harus masuk rumah sakit. Tak lama setelah dokter menangani Pak Rudi, beliau meninggal dunia.
Apakah Pak Rudi tetap membayar zakat fitrah? Berikan alasan dan jelaskan. Iya, terima Begitu kasih. Pak Guru. Ya, terima kasih Adinda Rohmi. Ya, itu permasalahan yang kedua. Selanjutnya permasalahan yang ketiga. Ya, silahkan Ananda Imam. Apakah ada ini Ananda Imam? Soal ketiga, pada tanggal 7 Ramadan, keluarga Syarih pergi ke Masjid Istiqlal untuk membayarkan zakat fitrah pada amil zakat. Bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah pada waktu tersebut? Berikan alasan dan jelaskan. Iya, terima kasih Ananda Imam sudah membacakan permasalahan yang ketiga. Ya, untuk selanjutnya pre-memori, permasalahan yang keempat, permasalahan yang kelima. Ya, anak-anak, itu tadi kelima permasalahan yang sudah dibacakan. Ya, anak-anak bisa membaca kembali pada LKPD. Ya, tuh sudah ada ya. Pada lembar yang kedua itu bisa dibaca kembali. Ya, kalau sudah, anak-anak, silahkan. Kegiatan selanjutnya adalah kalian berdiskusi, kemudian menentukan informasi yang diperlukan untuk memecahkan kelima permasalahan tadi apa saja. Ya, silahkan ditulis pada lembar kerja ini, ya, nomor 2. Silahkan ditulis di sini, ya. Silahkan berkelompok. Kira-kira informasi apa saja yang diperlukan? Silahkan. Ya, sambil Pak Guru akan mengecek untuk kelompok. Ya. Kelompok 1, Ananda Karim, kira-kira informasi apa saja yang diperlukan? Oh iya Pak, dalil zakat itu Pak. Kemudian pengertian zakat, syarat-syarat zakat juga ya. Ya betul. Ya, silakan ditulis ya. Diskusi dengan temannya. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2, Ananda Adam sudah ketemu? Ya, sepertinya sudah ya. Ya, anak-anak tepuk ganda. Iya. Saya lihat, Pak Guru lihat dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3 sudah menemukan informasi yang diperlukan. Silahkan sekarang untuk dibagi. Ya, siapa yang mencari ini, siapa yang mencari itu, dan siapa yang mencari yang lain. Ya, silahkan. Nah, semuanya sudah dibagi ya, sepertinya langsung dibagi ya tadi ya. Oh, iya. Silahkan untuk dilanjutkan untuk mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data. Silahkan. Bisa mencari di buku paket, ya, bisa mencari di LKS dan juga bisa mencari di internet. Seperti pesan Pak Guru, hati-hati kalau mencari informasi di internet. Bisa dituliskan nanti alamatnya, nah, supaya nanti ketika ada, mohon maaf ya, ketika terjadi kesalahan informasi nanti bisa kita klarifikasi. Seperti itu. Silakan, waktu dan tempat Pak Guru persilahkan. Ya. Tepuk ganda. Iya, alhamdulillah ya. Semua bisa kembali ke tempat. Sudah ada Anda Karim, sudah kembali ke tempat. Iya. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ketemu semuanya ya? Apakah ada yang belum ketemu? Sudah, alhamdulillah. Sudah ditulis pada lembar kerja yang sudah disediakan? Sudah informasinya itu? Sudah semua, Pak. Alhamdulillah. Itu ya, ditulis di situ. Selanjutnya, anak-anak, silakan informasi yang didapat setiap anggota kelompok itu dikumpulkan menjadi satu. Ya, ada apa-apa dikumpulkan. Setelah itu digunakan untuk memecahkan masalah. Seperti yang soal pertama tadi, Samuel beragama non-Islam ikut membayar zakat. Zakatnya bagaimana? Nah, silakan diselesaikan dengan menggunakan data yang kamu peroleh. Ya, Pak Rudi wafat malam takbir. Apakah dia masih zakat? Nah, itu silakan dengan menggunakan informasi yang kamu dapat, silakan untuk dipecahkan bersama-sama. Di mana menulisnya? Menulisnya pada lembar kerja yang sudah disediakan. Itu ada 5 masalah ya. Itu ditulis masalah 1 terkait Samuel ditulis di masalah 1. Ya, terkait Pak Rudi tadi di masalah 2 ditulis di masalah 2. Seperti itu nggih. Silakan diskusi ya. Semua harus memberikan kontribusi terhadap kelompoknya ya. Jangan mengandalkan temannya saja ya. Kita harus bergotong royong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu kunci memori ya. Ya, anak-anak, Pak Guru lihat sudah selesai semuanya. Apakah sudah selesai? Betul? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Saatnya untuk menyajikan hasil diskusi. Caranya seperti apa? Perwakilan kelompok untuk memfoto hasil diskusinya ya. Silakan dikirim melalui WA Pak Guru, nanti akan Pak Guru tayangkan di depan. Silakan ya. Oke. Nah, ini alhamdulillah ya, dari kelompok 1 sepertinya sudah mengirimkan ke Pak Guru ya. Kita mulai saja dari kelompok 1. Silakan, sepertinya Ananda Karim tadi ya. Silakan untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok lain, Pak Guru harap untuk memperhatikan dan memberikan tanggapan. Nah, kelompok 1 siap-siap untuk membalas tanggapan dari kelompok lain. Silakan waktu dan tempat, Pak Guru persilahkan. Ya.
Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Saya dari kelompok 1 bersama teman-teman sudah menggali informasi dari buku paket, LKS maupun dari internet, dan kami menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang Pak Guru berikan tadi. Yang pertama terkait dengan Samuel tadi, hukum pembayaran zakatnya itu tidak sah dan tidak wajib karena syarat zakat salah satunya adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua, Pak Rudi tetap harus membayar zakat karena meninggal pada pukul 21 malam takbir. Kemudian yang ketiga, hukum membayar zakat pada tanggal 7 Ramadan adalah sah dan diperbolehkan karena itu termasuk dalam waktu takjil. Sudah. Terima kasih dari kelompok apa itu namanya 1. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi terkait hasil diskusi dari kelompok 1. Sudah cukup? Ya, silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat ya. Terima kasih. Memori kelompok 2, 3 sudah presentasi di depan. Ya, anak-anak, langkah yang terakhir adalah kita akan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pak Guru lihat tadi ada kelompok 1 dan kelompok 3 ada perbedaan terkait Pak Rudi tadi ya, ada yang mengatakan bahwa itu zakat harus membayar, ada yang mengatakan tidak. Ya, bagaimana terkait tentang evaluasinya? Nah, Pak Guru akan memberikan penguatan. Silahkan disimak dan dievaluasi hasil diskusimu tadi seperti apa, sesuai atau tidak. Ya, ditulis pada lembar evaluasi ya, pada lembar terakhir. Untuk pengertian, betul, zakat fitrah itu artinya adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam karena telah selesai puasa Ramadan. Ya. Adapun dalil zakat fitrah seperti yang disampaikan kelompok 1, betul ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, di mana dari hadis tersebut dapat diartikan bahwa kewajiban zakat fitrah berlaku bagi setiap muslim. Nah, seperti permasalahan yang pertama tadi, Samuel berharga non-Islam, maka Samuel tidak wajib melaksanakan zakat fitrah sesuai data ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Ya, yang pertama beragama Islam tadi, yang kedua orang itu hidup sewaktu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Pak Rudi tadi wafat pada pukul 9. Ya, berarti masih wajib untuk membayar zakat. Adapun yang membayar siapa? Bukan Pak Rudi sendiri ya, tapi itu ahli waris. Dan yang ketiga adalah mempunyai kelebihan makanan pada malam hari raya. Oke. Adapun yang digunakan untuk zakat fitrah yaitu 1 sok atau 675 gram, kira-kira ya 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok ya. Kalau di kita berarti beras ya. Tadi Pak Amir sepertinya membayar jagung ya pada permasalahan nomor 4. Lah itu kalau memang makanan pokoknya beras, maka zakat yang dibayarkan Pak Amir tidak sah. Ya. Dan yang terakhir adalah terkait waktu pelaksanaan zakat fitrah, itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah waktu takjil, itu awal bulan sampai maghrib terakhir Ramadan. Dan yang kedua adalah waktu wajib, yaitu maghrib terakhir sampai sholat subuh sebelum Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah waktu afdal atau waktu yang lebih utama. Mau di awal, di tengah, atau di akhir, semuanya hukumnya sah. Ya, oke. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Sudah paham semuanya ya? Ya. Mungkin apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, kesimpulannya adalah sebagai muslim kita wajib membayar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya. Tadi kalian hanya pernah melaksanakan zakat fitrah, sekarang sudah tahu ketentuannya. Maka silakan besok kalau orang tuanya kok lupa nggak zakat fitrah, belum membayarkan, kalian bisa inisiatif untuk mempelopori pembayaran zakat fitrah di keluarga masing-masing. Ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, silakan untuk mengerjakan soal sesuai dengan di Google Form ya, di Google Form yang sudah Pak Guru siapkan. Memori, ya, alhamdulillah anak-anak semuanya dari sekian siswa semuanya sudah masuk. Nah, karena soalnya urean, Pak Guru belum bisa mengoreksi secara langsung, maka nanti besok akan sampaikan pada istirahat pertama ya. KKM-nya adalah 70. Nah, kalau yang nilainya KKM pas atau di atasnya, maka nanti akan ada pengayaan ya. Pak Guru sampaikan besok saat istirahat. Kalau ada yang nilai di bawah KKM, maka akan Pak Guru berikan remedial. Ya, seperti apa besok Pak Guru akan kembali ke kelas ini pada jam istirahat. Bisa diterima anak-anak?
Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya anak-anak, Pak Guru ingin bertanya, apa pengalaman yang kamu dapatkan dengan menggunakan model pembelajaran based learning pada hari ini? Yang ingin Tambah menyampaikan? luas pengetahuannya. Oh, tambah puas pengetahuannya karena mencari sendiri informasi-informasi yang apakah pada minggu depan bisa kita gunakan kembali model pembelajaran Bisa, ini? Pak. Bisa, Bisa, Pak Guru. Pak. Anak-anak, kebetulan minggu depan kita akan juga mempelajari materi yang baru. Ya, tidak jauh lah dengan zakat fitrah. Apa itu? Yaitu zakat mal. Seperti apa zakat mal? Ya, tunggu saja minggu depan. Ya, jumpa lagi dengan Pak Guru pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ya, anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, semuanya sudah aktif. Nah, pada penghujung pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Pak Guru lihat tadi, ya Ananda Imam, wah sangat aktif sekali bertanya. Ya Pak Guru berikan reward, silahkan temannya dipimpin untuk berdoa di dalam hati. Ya, silakan. Semuanya siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي